Baik, kali ini kita akan belajar tentang materi renang. Renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air. Renang terbagi atas beberapa teknik dasar, yaitu yang pertama teknik pernapasan. Kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seorang berenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, tahan selama beberapa saat. Masukkan kepala ke dalam air, lalu hembuskan nafas melalui hidung. Latihan pernapasan ini sebaiknya dilakukan 10 hingga 15 kali setiap selesai melakukan latihan. Yang kedua yaitu teknik mengapung. Teknik mengapung dapat dilakukan dengan berdiri dengan kaki menginjak dasar kolam dan kepala menghadap ke atas. Pegang tepi kolam, tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus sampai telinga terendam air. Lakukan 10-15 kali sampai Anda menemukan posisi seimbang yang pas. Yang ketiga yaitu teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdiri dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Dorong badan menggunakan kaki dan meluncur sejauh mungkin dan kedua tangan lurus sejajar ke arah depan. Di dalam renang terdapat juga beberapa macam gaya, yaitu yang pertama adalah gaya dada. Gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air, dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedang kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air sehingga Anda dapat melihat ke depan ketika berenang. Yang kedua yaitu gaya bebas. Sesuai namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu. Dibanding gaya berenang lain, gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dan beraneka ragam gerakan dalam berenang. Gaya bebas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedang kaki digerakkan ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil napas, Anda dapat menoleh ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air sehingga posisi tubuh menjadi miring. Yang ketiga yaitu gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh telentang. Posisi ini memudahkan Anda untuk bernafas dan membuka mata, tetapi sulit menentukan arah gerakan tubuh. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua setelah gaya bebas dan diperlombakan pertama kali di Olimpiade Paris tahun 1900. Gaya punggung tidak diawali dari atas balok start, tetapi dari dalam kolam dengan tangan berpegangan, lutut ditekuk, dan telapak kaki bertumpu ke dinding kolam. Pada gaya punggung, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas dan pergelangan kaki harus dijaga agar selalu luntur dan tidak kaku. Yang terakhir yaitu gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu diciptakan tahun 1933 dan merupakan hasil pengembangan dari gaya dada. Gaya renang paling baru ini termasuk cukup sulit dipelajari. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang, lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik. Gaya kupu-kupu sering disebut juga gaya lumba-lumba. Posisi badan harus menghadap ke arah permukaan air, lalu kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan, lalu digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara itu, kedua kaki menendang ke atas dan ke bawah secara bersamaan seperti gerakan sirip lumba-lumba. Pernafasan dilakukan melalui mulut pada saat kepala berada di luar air. Sebelum kepala muncul ke permukaan air, udara dihembuskan secara kuat dari hidung dan mulut. Dalam perlombaan renang, terdapat beberapa sarana dan prasarana, yaitu yang pertama wajib dikenakan yaitu pakaian renang, dan yang kedua yaitu pelampung, ketiga kacamata renang, keempat lintasan, dan yang terakhir yaitu balok start. Di dalam renang ada beberapa cabang nomor perlombaan, yaitu gaya bebas 50 meter putra, gaya bebas 100
100 meter putra, gaya bebas 200 meter putra, gaya bebas 400 meter putra, gaya bebas 800 meter putri, dan gaya bebas 1500 meter putra. Gaya bebas estafet ada 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Gaya dada ada 100 meter dan 200 meter bagi putra dan putri. Gaya punggung ada 50 meter, 100 meter, dan 200 meter bagi putra dan putri. Gaya kupu-kupu ada 100 meter dan 200 meter bagi putra dan putri juga. Dan yang terakhir yaitu gaya bebas estafet dalam 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Renang ini mempunyai banyak manfaat, yaitu menghilangkan stres, meningkatkan stamina tubuh, meringankan sakit dan nyeri, dan baik untuk ibu hamil, penderita kanker payudara, dan mencegah obesitas. Sarana ini bermain dan rekreasi, menghilangkan rasa takut terhadap air, dan menumbuhkan sikap positif. Demikian ulasan mengenai pengertian renang dan hal-hal penting lain seputar renang. Olahraga ini memang sebaiknya dilakukan sejak kecil agar otot menjadi terlatih, tetapi tidak ada kata terlambat untuk belajar berenang, meski usia Anda sudah cukup dewasa. Sekian, terima kasih.